Halo Jobhaners, selamat datang di Jobhan Speak di podcast Jobhan nih kali ini. Nah, sekarang bareng sama aku lagi di Arifan Dita dari Jobhan. Teman-teman pasti udah kangen banget ya, podcast Jobhan udah lama banget nih nggak ada. Sekarang ada lagi buat kamu semua. Dan untuk hari ini dan saat ini kita akan podcast ngobrol-ngobrol nih tentang public speaking. Siapa nih yang bingung gimana caranya sih bisa ngomong di depan publik gak gemeteran? Terus kalau ngomong gak ribet, gak belibet. Terus kalau semuanya ngomong itu sesuai sama tujuannya, gak bertele-tele. Hari ini kita akan ngobrolin itu semua dengan topik mengulik cara untuk bicara bareng sama Mas William Dul. Halo, selamat sore berarti ini ya. Halo Mas William, gimana kabarnya? Mas Dwi, selamat sore teman-teman Jobhaners. Kabar baik, puji Tuhan sehat. Gimana kabarnya? Oke, aku sedikit agak lapar sih Mas. Lapar. Teman-teman Jobhaners, hari ini kita ngomongin masalah public speaking. Mungkin Mas William juga sebagai praktisi public speaking nih. Nanti kita akan ngobrol banyak banget ya Mas William ya, terkait gimana kita bisa otomatis kalau public speaking kan musuhnya adalah audiens dan diri kita sendiri ya. Nanti kita akan ngobrol banyak banget. Nah, for your information ya, Jobhaners ya, Mas William itu juga punya buku loh, yaitu Public Speaking, Seni Menguasai dan Cari Panggung untuk Profesional. Kalau semuanya public speaking kan kita dulu ada panggung, ya udah kita hajar. Tapi gimana caranya public speaking itu bisa menciptakan panggung kita sendiri, gitu. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mas William ya. Oke. Nah, Mas William, seorang PR dan Corporate Communication Lead di aplikasi investasi digital Indonesia. Aplikasi investasi kan kita ngobrolin masalah public speaking. Sangat-sangat ini ya, maksudnya kayak 180 derajat nih. Ya. Satunya membahas public speaking di bukunya, tapi ternyata profesi utamanya sebagai PR dan Corporate Communication Lead di sebuah aplikasi investasi digital. Mungkin sambil boleh diceritakan Mas William kesibukannya dan hari-hari pekerjaannya kayak gimana? Yes, terima kasih ya untuk pertanyaan Mas Dwi dan teman-teman Jobhaners. Jadi mulai dari poin yang Mas Dwi mengatakan bahwa kok pembahasan public speaking tapi kerjaannya PR dan corporate communication. Betul. Langsung saya jawab, karena skill public speaking dan komunikasi secara general itu adalah kunci untuk setiap komunikator, baik itu yang secara informal maupun yang bekerja sebagai PR, corporate communication, humas atau apapun kita menamakannya, yang intinya adalah mewakili sebuah organisasi atau perusahaan kita berkomunikasi dengan publik. Jadi skill ini sangat relevan meski kelihatannya berbeda bidang gitu ya. Kemudian juga saya sehari-hari selain di startup, saya bekerja sebagai pengajar paruh waktu di Vokasi Universitas Indonesia. Oke, baik. Nah, ngomongin kesibukannya Mas William nih, apa sih awal mulanya nih Mas William terjun dan benar-benar fokus nih kalau semuanya kita ngomongin profesinya Mas William kan di tentang keuangan Ya. seperti itu. Tapi bikin bukunya tentang public speaking yang aku pegang sekarang nih ya, Jobhaners ya. Nah, awal mulanya kayak gimana tuh Mas William? Kenapa concern di bidang public speaking dan PR juga kalau gitu, PR dan corporate-nya di sebuah perusahaan investasi digital apalagi? Ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit nih Mas Dwi dan teman-teman Jobhaners, saya memang dari zaman sekolah dulu di bangku SD, SMP, SMA, saya punya minat yang cukup besar terhadap dunia komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi waktu itu ketika duduk di kelas 12 SMA 3, saya pertama kali menulis buku tentang pendidikan. Jadi membuat satu buku yang isinya adalah kritik, saran, dan pandangan seorang murid SMA terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Wah, jadi sangat ini banget ya, masih SMA. Saya SMA kelas 3 waktu itu. Jadi saya merasa bahwa komunikasi waktu itu secara tulisan itu merupakan tools yang sangat powerful bagi kita untuk mengubah masyarakat kita, mengubah cara orang berpikir kan. Nah, jadi setelah itu saya kuliah S1, kuliah S2, saya mengambil jurusan jurnalistik dan juga komunikasi strategis. Nah, jadi dari situlah saya mulai membangun karir di dunia komunikasi sampai sekarang di bagian public relations dan corporate communication. Oke, wah. Berarti kalau sejak kelas 3 SMA cukup lumayan lama ya. Maksudnya kayak saya kelas 3 SMA bingung harus ujian nasional ini kayak gimana. Saya juga bingung. Tapi sudah bisa bikin buku tuh Mas. Itu sudah. Buku pertamanya Mas William selesai dalam waktu berapa hari itu? Jadi kalau buku pertama itu memang saya waktu itu punya satu kekhawatiran tentang sistem pendidikan di Indonesia.
Jadi saya siang dan malam saya menulis kira-kira 1 bulan, itu naskahnya selesai Mas. Tapi tantangannya adalah saya harus melewati 7 kali penolakan dari penerbit sampai yang ke-8 baru menerbitkan. Wow. Jadi itu waktu itu kurang lebih prosesnya sampai terbit sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun setengah. Wah, bikin naskah cuma 1 bulan. Bulan. Oke, nah itu patut diapresiasi ya. Maksudnya di masih umur 18 tahun otomatis ya. Di umur 18 tahun sudah bisa bikin skrip buku untuk bukunya Mas William selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Tapi itu ya tantangannya ya. Betul. 8 kali revisi, 8 kali ganti penerbit. Lebih tepatnya ditolak 7 kali. Ditolak 7 Yang kali. ke-8 baru mungkin kasihan kalau yang saya. Oke. Oh ini berarti Mas William kalau 1 kali lagi kalau nyawanya kucing udah hampir jadi Hampir over. habis Mas. Hampir over. Nah, dari Mas William nih, kenapa public speaking nih Mas ya? Seberapa penting sih Mas public speaking untuk kita semua ya? Nggak cuma untuk saya, nggak cuma untuk Mas William, tapi untuk seluruh job hunters yang lagi nonton ini. Seberapa penting sih Mas? Iya, jadi Mas Dwi dan teman-teman job hunters dapat saya katakan bahwa skill public speaking ini jangan kita lihat sebagai skill yang kita untuk kerja aja, yang untuk menambah nilai guna atau misalnya menghasilkan uang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bermasyarakat, bahkan berkeluarga ya, public speaking ataupun misalnya speaking in general, ini adalah sesuatu yang sebenarnya menentukan seberapa bagus, seberapa efektif, seberapa oke kualitas hubungan kita dengan audiens kita. Baik itu anggota keluarga, pemangku kepentingan, pimpinan, bawahan, dan basically semua orang. Oke, bahkan nggak cuma di tentang pekerjaan ya Mas Betul. ya. Bahkan kehidupan sehari-hari kita pun juga ada yang namanya public speaking, karena public speaking komunikasi 2 arah. Betul. Seperti itu. Nah, tadi mungkin job hunters yang lagi ada di rumah, yang lagi ada dimanapun lagi nonton ini, apakah public speaking itu hanya untuk MC dan host aja nih Mas? Karena kan kalau semuanya kita tahu ya, public speaking for MC, Yes. public speaking for hosting the event, seperti itu. Nah, apakah hanya berkutat di bidang itu saja untuk profesinya? Terus, apakah ada hal pendukung lain atau profesi lain yang ketika kita belajar public speaking, it will boost our profesi kita atau pekerjaan kita? Iya. Jadi apa yang Mas Dwi katakan, misalnya untuk MC, presenter itu sama sekali tidak salah. Tentu seorang MC, seorang presenter, seorang public speaker harus punya skill public speaking yang mumpuni. Tapi bayangkan, job hunters yang hari ini misalnya sedang berkuliah ya, mau jadi dokter, insinyur, mau jadi praktisi komunikasi, seorang manajer, atau di bidang apapun. Bahkan misalnya orang yang berkutat di bidang teknologi. Bayangkan dengan skill public speaking yang efektif, seberapa besar influence dari kita bisa menularkan dampak positif melalui pengetahuan kita kepada masyarakat luas. Karena banyak orang yang ingin tahu loh, gimana sih misalnya kuliah kedokteran, gimana sih menjadi seorang dokter yang baik, yang oke, yang efektif gitu ya, dan bisa menjadi seorang influencer dalam arti yang positif kepada masyarakat Indonesia, Mas. Oke. Nah, teman-teman, kalau semuanya job hunters nih, taunya influencer itu cuma selebgram, cuma taunya tentang masalah seleb di TikTok kayak gitu. Ya. Nah, kalau semuanya job hunters juga, kalau influencer itu juga bisa di ranah profesional ya. Betul Mas sekali. William ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau semuanya job hunters sekarang mikir apakah hanya untuk profesi di bidang-bidang MC, host, itu ternyata enggak juga ya. Apakah influencer juga hanya sebatas selebgram atau seleb TikTok aja, ternyata enggak juga ya, Enggak Mas juga. ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari job hunters yang ada di rumah yang lagi nonton ini sekarang Mas William, pertanyaan $1 juta nih. Gimana sih Mas caranya kita bisa ngilangin gugup, ngilangin kita kayak deg-degan untuk maju di depan publik biar bisa public speakingnya itu lancar, itu gimana sih? Ya, jadi pertama-tama saya kembali ke poin sebelumnya ya Mas Dwi ya, bahwa ketika kita mengenali diri sendiri, kita tuh aware terhadap diri kita tuh apa. Misalnya apakah kita terlalu khawatir, oh pakaian kita bagus apa enggak, rapi enggak, rambut kita ini berantakan atau enggak, tatapan mata oke enggak, senyumnya oke enggak, kontak mata sama audiens udah apa belum gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Jadi ketika kita mengidentifikasi hal apa yang bisa salah dan kita take the full control, oh saya misalnya paling nyaman saya pakai pakaian itu jangan yang terlalu ketat misalnya, atau saya hobinya saya kerennya pakai lengan panjang, ya udah gunakan yang terbaik sehingga ketika kita public speaking kita nggak lagi terganggu oleh hal-hal basic seperti itu. Nah, dan kedua, ketika kita tahu kita naik ke panggung atau kita di depan kamera kita itu ngomong sesuatu,
pesannya kita itu ketika kita sebagai pendengar ini bermanfaat atau enggak? Ini ada isinya nggak buat pendengar kita, buat audiens kita ya. Jadi ketika kita tahu bahwa itu adalah poin yang positif yang bisa membantu orang lain, kita tidak akan punya alasan untuk gugup atau tegang. Karena kita tahu kita di sini untuk satu tujuan yang baik. Oke, baik. Job hunters berarti intinya adalah harus kenali dirimu sendiri terlebih dahulu. Betul ya, Mas William. Dan kalau boleh saya menambahkan, apa yang filsuf Yunani katakan Plato, seorang yang bijak itu bicara karena dia punya sesuatu untuk dibicarakan. Oke. Ya, because they have something to say. Oke. Kalau orang yang kurang bijak itu ngomong karena harus ngomong aja. Jadi kita bingung, kita confused gitu ya. Saya ngapain gitu, tapi harus bunyi. Nah, itu biasa yang tanpa makna membuat kita semakin tegang dan sudah mengalahkan rasa tegangnya, gak ada manfaatnya juga gitu. Oke, berarti bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting, teman-teman ya, job hunters ya. Nah, ini Mas William, itu juga bisa jadi pelajaran buat aku nih. Kalau semuanya ngomong ada tujuannya, itu kita harus percaya diri. Kita harus punya sesuatu tujuan nih, apa yang akan kita sampaikan berarti ya. Nah, ngomongin lagi tentang belibet, ini aku suka belibet banget nih Mas William. Kalau semuanya udah di tengah-tengah pembicaraan, gugupnya nggak ketulungan, ngomongnya belibet banget, jadi mau ngomong apa jadi nggak jelas, artikulasinya jadi nggak jelas. Nah, bisa kasih tips nggak nih Mas William nih? Sama aku nih, aku juga butuh tipsnya soalnya. Dari buat job hunters juga yang ada di rumah, yang ada di manapun juga pasti butuh tipsnya. Itu apa nih Mas William? Oke, jadi salah satu kesalahan terbesar kita sebagai public speaker ya, teman-teman job hunters sekalian, adalah kita mengejar kesempurnaan. Artinya kita membagi, oh kalau saya gugup, saya belibet ini jelek, kalau saya lancar, saya perfect, ini oke. Nah, sementara kesempurnaan itu tidak mungkin kita miliki. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengimitasi public speaker dunia yang udah hebat, yang udah kaliber internasional. Kita seolah-olah dengan instan ingin menjadi seperti mereka, itu impossible. Nah, jadi yang penting adalah kita menemukan corak khas kita dalam bicara itu apa. Kalau misalnya kita orangnya semangat berapi-api, kita kelola, kita jadikan itu kelebihan kita. Nah, ketika kita belibetnya ini bisa kita bagusin nggak? Bisa kita gunakan sebagai ciri khas kita nggak misalnya? Nah, even itu pun bisa menjadi kekuatan kalau kita tahu cara mengubahnya ya. Tapi intinya juga, hal kedua yang perlu kita sadari adalah sebagian besar dari kita, mungkin saya dan Mas Dwi juga, kita sering tidak nyaman ketika kita itu pause, kita itu silent. Jadi kalau kita silent, kita diem, itu seolah-olah kita kayak kehabisan kata-kata. Kita kalau dalam public speaking, kita mengenal istilah kalau dalam bahasa Inggris itu filler words. Filler words. Nah, jadi kata-kata yang kita gunakan untuk mengisi kekosongan. Karena kita tidak nyaman dengan kekosongan, asik kok jadi lain ya. Iya. Maksudnya kita tidak nyaman dengan diam gitu ya. Betul. Jadi ketika diam, public speaker cenderung kayak ya you know, itu aku banget lagi ya. So, ya, jadi kita tuh memilih untuk nggak boleh ada silent, nggak boleh diam. Karena diam itu tandanya kita blank. Mungkin gitu anggapannya ya. Betul banget. Padahal, job hunters sekalian, kalau kita mengetahui kita itu public speaker yang punya impact, pesan yang kita sampaikan itu ada maknanya, ada dampaknya bagi orang lain, kita bisa menggunakan nada intonasi tertentu, dan ketika saatnya kita diam itu mengirimkan pesan, menekankan sesuatu, dan memberikan waktu kepada audiens kita untuk mikir, untuk mencerna, dan kemudian ada sisi ketegangan di dalamnya. Nah, itu yang oleh seorang public speaker yang hebat, yang mumpuni, itu bisa memainkan emosi audiensnya. Itu dengan pause, dengan diam yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Oke, jadi justru dengan the silentness, ya apa sih? Silent Dengan pause tadi itu bukan berarti kita tandanya blank ya, Mas William ya, tapi kita bisa justru memainkan perannya di situ ya. Betul. Kita bisa membolak-balikkan hati para audiens justru. Istilahnya dalam sekali. Saya soalnya pengalamannya seperti itu Mas, kayak gitu. Nah, ada nggak sih Mas? Aku barusan nih filler words berarti ya. Kayak dikit-dikit nggak apa-apa. Okay. Ya, yang penting semakin sering public speaking semakin berkurang gitu. Ada latihannya nggak sih Mas? Biar kita itu filler words ini semakin berkurang. Terus kita juga melatih
biar selalu kalau semuanya ada panggung nih, Ya. kita selalu berani, kita selalu gugup, oke, tapi kita bisa melawan itu semua. Itu gimana Mas William? Oke, kita teliti dari penyebab kenapa ada filler words ya, Mas Dwi dan teman-teman Jobhanners. Filler words itu umumnya ada karena kita sendiri sebagai public speaker, kita tidak comfortable in our own skin. Kita tidak pede, tidak nyaman ketika kita berdiri di depan audiens. Seolah-olah kalau kita diam, audiens itu berkecamuk dalam kepala mereka, menjudge, menghakimi kita. Wah, ini kagok nih, ini jelek nih, ini nggak ada impactnya, bla bla bla, banyak. Padahal pikiran seperti itu harus kita singkirkan. Betul. Kita punya panggung, harus kita manfaatkan dengan efektif. Nanti evaluasinya di belakang. Jadi kita jangan kalah ketika kita di atas panggung. Oke. Ya? Dan ketika kita menguasai panggung itu, kita harus selalu ingat bahwa hukum energi ya. Kalau kita punya energi yang lebih besar dari audiens kita, ada kecenderungan audiens itu akan mendengarkan kita. Oke. Ya. Jadi saat kita ngomong dengan impact, kita ngomong dengan clear, kita nyatakan pesan kita. Saat kita harus silent, kita silent. Oke. Dan kita sebagai pihak yang mendrive, yang membawa kemana sesi public speaking ini akan pergi. Oke, berarti balik ke yang tadi, kita harus tahu dan kenali diri kita sendiri. Betul. Satu. Dan yang kedua, kita harus tahu bagaimana caranya mengatur kondisi, mengatur bagaimana kita cara presentasi, ngobrol bareng sama audiens kayak gitu ya, Mas William berarti ya. Nah, kita tadi udah ngobrol panjang lebar perkara public speaking ya. Dan itu juga menyinggung dari buku sebelumnya nih, Mas William, yang ternyata bukunya yang keempat, teman-teman. Nah, boleh ceritain nggak sih Mas, tadi sempat nyinggung juga lagi proses buku yang kelima. Ya. Boleh di-spill dikit nggak? Buku yang kelima itu kayak gimana? Nah, buku yang kelima tentu masih rahasia ya. Tapi Oke. kalau Mas Dwi dan teman-teman Jobhanners yang nanya, tentu isinya tidak akan jauh-jauh dari bidang komunikasi. Karena komunikasi ini kata yang sudah jutaan kali disebut, digunakan. Tapi saya yakin belum semua dari kita benar-benar mengerti bagaimana berkomunikasi secara efektif. Betul Masih sering salah paham. Betul banget. Apalagi mungkin Mas Dwi sering disalahpahami. Mungkin ya. Itu betul. Ya, dan kemungkinan juga karena komunikasi itu tidak selalu efektif, kita kadang-kadang merasa, wah, kita kesini susah, kesana susah. Padahal banyak sekali pintu yang bisa terbuka buat kita kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, terkhusus bisa public speaking dengan wow gitu, dan kita mengerti basicnya. Oke. Bahkan dari zaman dulu, mungkin pas saya masih SMP 2020 kemarin sih, Wih, itu ketahuan umurnya. public speaking itu kayaknya jadi topik utama, topik yang banyak banget orang butuhkan dan gak ada matinya gitu Mas ya. Tapi banyak orang juga ternyata belum bisa keluar dari zona aku takut untuk ngomong di depan publik. Aku nggak tahu caranya gimana kita bisa menghadapi situasi-situasi ketika ditunjuk untuk maju ke depan. Nah itu mungkin kita bisa tunggu nanti ya untuk buku kelimanya dari Mas William. Ya mungkin dari Mas William nih ada pesan-pesan nggak buat Jobhanners, karena kita udah ngobrol banyak banget ya dari tadi terkait public speaking, seru banget juga, it's a fruitful discussion. Dari Mas William ada nggak untuk teman-teman biar harus selalu belajar untuk memperbaiki diri, kenali diri sendiri sebelum public speaking? Silakan Mas William. Thank you Mas Dwi dan teman-teman Jobhanners. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa public speaking itu, ya mudah-mudahan pemahaman kita bisa berubah. Public speaking itu tidak hanya soal kita menguasai panggung saat kita berada di atas panggung. Ini bukan berarti William, Mas Dwi besok pidato ya. Jadi kita naik ke atas panggung, kita menguasai teknik dan metode. Yes, itu adalah definisi yang paling sederhana. Tapi yang perlu kita sadari adalah public speaking ini juga adalah sebuah seni. Ya, artinya kalau seni itu nggak ada ilmunya. Seni itu kita mengelola keadaan, kita mempelajari, merefleksi menjadi sebuah seni, menjadi sebuah skill, ya, yang untuk kita membantu kita menemukan panggung kita sendiri. Oke. Saya, Mas Dwi, teman-teman Jobhanners semua, kita semua yang ada di dunia ini ya, kita punya kisah untuk dibagikan, kita punya pengalaman yang bisa menginspirasi orang lain, kita punya pengetahuan, punya skill yang bermanfaat untuk hal tertentu. Oke. Pertanyaannya, kok tidak semua skill itu, pengalaman itu, cerita itu menjadi inspirasi buat orang lain?
Oke. The game changer, ya, sesuatu yang mengubah permainan kita adalah bagaimana kita menemukan panggung kita. Oke. Jadi gunakan platform media sosial kita, gunakan setiap kesempatan, setiap hubungan sosial yang kita punya, organisasi yang kita ajak kerjasama untuk menyisipkan pesan-pesan yang positif yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ketika itu kita lakukan, Mas Dwi dan Johannes, kita sudah mempraktekkan public speaking ini sebagai sebuah seni, menciptakan panggung supaya kisah kita bisa didengar, menginspirasi orang lain, dan syukur-syukur menghasilkan profesi-profesi baru yang nanti berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Oke, wow. So inspirational, fruitful discussion juga ngobrol bareng sama Mas William nih. Dan ini nggak cuma Johannes doang nih Mas William. Aku bahkan yang ngobrol bareng sama Mas William sekarang tuh juga punya insight baru, punya motivasi baru nih untuk kedepannya. Nggak cuma yang penting ngomong, tapi harus ngomong yang penting ya Mas. Betul ya? sekali. Sesuai dengan tujuannya. Kalau semua yang penting ngomong, semua juga bisa ya Mas. Ya? Betul. Tapi apakah omongan-omongan kita, pesan-pesan yang kita sampaikan itu ada tujuannya? Itu bermanfaat bagi orang lain atau seperti apa? Seperti Yes. itu betul ya Mas Betul William sekali. ya. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget sama Mas William nih. Thank you banget Mas William ya Thank you, sudah Mas William. meluangkan waktunya yang sibuk banget juga nih Mas William. Aku pasti sambil nulis-nulis naskah cari inspirasi untuk bukunya yang baru yang kelima ya. Nah, teman-teman Job Hunters nih, kalau semuanya teman-teman punya banyak banget topik yang ingin dibahas, teman-teman juga pengen banget nih ada satu topik yang lagi ngetrend, yang atau bahkan punya satu mentor favorit nih, diundang dong Minhan diundang dong untuk mentor ini misal. Langsung aja klik di komen, langsung share kegundahannya Job Hunters apa, kegelisahannya itu seperti apa. Itu nanti dari Minhan nanti akan dibantu jawab. Dan juga mungkin dari Mas William nih kita bisa connect di sosial media. Boleh banget. Nah itu boleh disampaikan bareng sama Job Hunters. Ya. Sosial medianya apa nih Mas William? Jadi kita bisa connect Job Hunters sekalian, apakah di LinkedIn atau di Instagram, William Ender, nama panggung. Oke, @William Dut Betul. di Instagram. Atau di LinkedIn. Di Instagram maupun di LinkedIn, langsung aja search ya teman-teman ya, langsung connect, langsung di follow juga. Dan juga Job Hunters jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya dari Job Hunt ya, ada di Instagram, ada di LinkedIn juga. Subscribe juga channel YouTube ini kalau semuanya Job Hunters semuanya ingin dapetin info-info terbaru ya. Mulai dari kelas, kalau semuanya teman-teman pengen belajar hal baru, juga cek untuk di playlist video dari YouTube Job Hunt ini. Dan saya Dwi Arifyandita dan juga William. kita ketemu lagi di Job Hunt Speak selanjutnya. Bye bye, thank you. Bye bye, terima kasih semua.